Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Di video kali ini kita akan membahas tentang pseudo class pada CSS. Nah, apa itu pseudo class? Pseudo class itu merupakan selektor CSS yang digunakan untuk mengakses bagian tertentu dari file HTML ya, yang tidak terlihat atau semu. Kenapa disebut kelas semu? Karena sebenarnya kelasnya itu ada, tapi dia itu akan aktif hanya dalam keadaan tertentu saja ya. Nah, kenapa saya sebut dalam keadaan tertentu saja? Nah, ini saya kasih contohnya ya teman-teman. Nah, misalkan ya, kita itu punya sebuah elemen H2 di dalam file HTML seperti ini. Dan di file CSS-nya itu saya tuliskan sintaknya itu seperti ini ya. Nah, ini itu merupakan cara penulisan pseudo class pada CSS. Nah, yang pertama di sini kita tuliskan selektornya ya, kemudian titik 2 dan diikuti oleh nama pseudo class-nya. Nah, sintaks ini tuh artinya elemen H2 ini dia akan berubah menjadi warna merah karena di sini kita berikan color red ya teman-teman. Itu hanya ketika elemen tersebut aktif ya. Nah, aktif di sini artinya adalah ketika kita mengklik elemen tersebut. Nah, baru H2 itu akan berubah menjadi warna merah. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang hanya dalam keadaan tertentu saja ya. Nah, sebenarnya untuk jenis-jenis pseudo class ini tidak hanya aktif saja ya teman-teman, tapi ada beberapa jenis atau tipe-tipe pseudo class ini. Nah, untuk itu sekarang kita bahas jenis-jenis dari pseudo class ini ya. Yang pertama ada link, kemudian visited, hover, dan focus ya. Nah, kali ini kita akan bahas 4 ini saja. Sebenarnya untuk jenis-jenis atau tipe-tipe pseudo class itu ada banyak ya teman-teman. Nah, untuk link dan visited ini dia akan selalu berhubungan dengan link ya atau hyperlink. Kemudian ada hover. Nah, untuk hover ini dia stylenya itu akan aktif ketika kita mengarahkan kursor ke elemen tersebut ya. Kemudian ada fokus. Nah, untuk fokus ini dia akan berhubungan dengan form ya. Oke ya, agar lebih jelasnya, di sini saya sudah punya file HTML ya, yaitu sudo.html. Dan juga di sini saya sudah punya file CSS, yaitu ada style.css. Oke ya, langsung saja yang pertama sekaligus yang kedua ya, karena memang kedua ini dia sama-sama berhubungan dengan link ya teman-teman. Yaitu tadi ada link dan visited. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa untuk tag A atau hyperlink itu secara default warna teksnya warnanya itu biru ya. Nah, ketika diklik atau artinya hyperlink tersebut sudah dikunjungi ya, maka teksnya itu akan berubah menjadi warna ungu. Nah, keadaan tersebut itu ada karena pseudo class link dan visited ini ya. Dengan menggunakan pseudo class link dan visited ini, kita bisa mengganti warna default dari tag A ini ya teman-teman. Nah, caranya yaitu seperti ini. Misalkan di sini kita punya link ya, kita ketikkan saja A dan kita klik snippet. Misalkan linknya itu buka YouTube ya. Untuk hrefnya kita coba ketikkan YouTube seperti ini ya. Oke, kita save dulu, kita lihat hasilnya. Kita buka di Chrome aja ya teman-teman. Refresh. Maka secara default kan untuk tag A dia warna tagnya itu biru seperti ini ya. Nah, setelah kita klik, coba kita klik, maka untuk teksnya dia akan berubah menjadi warna ungu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengganti warna defaultnya kita ke file CSS-nya. Oke, sekarang kita ketikkan selektornya ya. Tadi ada A, kemudian titik 2, link seperti ini ya. Misalnya kita ingin mengganti warnanya itu menjadi lime ya. Kita ketikkan color, kemudian lime. Kita simpan, kita kembali ke Chrome ya.
Kita refresh. Nah, kenapa dia warnanya itu tidak berubah menjadi lime? Harusnya kan dia warna lime ya. Nah, karena browser itu membacanya bahwa link YouTube ini atau ID YouTube ini dia sudah pernah dikunjungi ya. Nah, untuk itu kita coba ganti YouTube 2 misalkan seperti ini ya. Kita kembali ke Chrome, kita refresh. Nah, maka untuk teksnya dia akan berubah menjadi lime seperti ini. Nah, ini tuh keadaan sebelum kita klik ya. Nah, untuk mengganti warna teks setelah diklik atau dikunjungi, kita ketikkan A.2 kemudian visited seperti ini ya teman-teman. Nah, misalkan kita ingin merubah warnanya juga, kita ketikkan color warnanya misalkan merah ya, red. Kita ke Chrome lagi, kita refresh. Kayak perhatikan setelah kita klik, nah maka dia warnanya akan berubah menjadi warna merah ya. Nah, keadaan tadi itu ada karena link dan visited ini. Intinya itu untuk sudo class link ini dia aktif sebelum linknya itu diklik ya. Sedangkan visited dia aktif ketika linknya itu sudah diklik atau dikunjungi. Oke teman-teman, kita lanjut sudo class yang ketiga ya. Tadi ada hover. Nah, untuk hover ini dia hampir sama dengan sudo class aktif ya. Yang membedakan adalah untuk sudo class aktif tadi kan dia stylenya itu akan aktif ketika kita mengklik elemen tersebut ya. Sedangkan untuk hover stylenya itu akan aktif ketika kita mengarahkan kursor ke elemen tersebut tanpa mengkliknya ya. Oke, contohnya yaitu seperti ini. Misalkan kita punya elemen lagi ya, dan kita punya H2, tulisannya itu ngoding santai seperti ini ya. Kita berikan kelas deh ya, kelas teks misalkan. Kita lihat dulu hasilnya. Kita ke Chrome. Ini ya, dan ada tulisan ngoding santai, warna teksnya hitam ya teman-teman. Sekarang kita ke CSS-nya. Dan kita ketikkan selektornya. Tadi kelasnya apa? H2 ini punya kelas ya, yaitu teks. Kita ketikkan saja teks seperti ini, kemudian titik 2 hover. Misalkan kita ganti warnanya ketika dia di hover menjadi warna sky blue misalkan. Seperti ini ya. Kita save, kita lihat hasilnya. Kita refresh ya. Perhatikan ketika kita mengarahkan kursor atau perhatikan titik sentuhan saya ini ya. Nah, maka dia akan berubah warnanya menjadi sky blue. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh akan lebih kelihatan ketika kita membukanya itu di PC ya atau laptop, karena dia itu ada kursornya. Misalkan lagi kita tambahkan style ya, font size misalkan kita ukurannya 50 pixel seperti ini. Jadi untuk font size atau ukuran font dari elemen H2 ketika di hover dia akan berubah menjadi 50 pixel ya teman-teman. Kita lihat, kita refresh. Perhatikan ya. Nah, sekarang selain dia berubah menjadi sky blue, dia itu ukuran fontnya 50 pixel ya sekarang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke ya, sudo class yang terakhir tadi ada fokus ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa untuk sudo class fokus ini dia berhubungan dengan form ya. Nah, untuk itu langsung saja kita buat form di bawah H2 sini ya. Kita ketikkan form, kemudian actionnya kita kosongin,
charsetnya kita hapus, metodenya kita hapus juga ya. Kemudian kita tuliskan input, tipenya teks. Kemudian untuk name, ID, dan value-nya kita hapus juga ya. Nah, agar ada tulisan di dalam formnya, kita tambahkan placeholder ya. Misalkan tulisannya itu masukkan nama Anda, seperti ini ya. Kita save dulu, coba kita jalankan ya. Kita ke Chrome, kita refresh. Nah, maka sekarang sudah ada formnya ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, secara default ketika kursor kita fokuskan ke form tersebut, formnya itu sudah ada outline-nya ya, atau border. Warnanya itu hitam setebal ini ya teman-teman. Nah, kita itu juga bisa menggantinya dengan sudo class focus ya. Kita coba ke style.css. Di sini ya kita tuliskannya, kita enter, kita ambil selektornya. Itu tadi input ya. Dan titik 2 fokus. Nah, sebelum kita mengganti outline-nya atau bordernya, coba kita berikan background ya, background color. Backgroundnya apa? Misalkan kuning ya, yellow. Nah, jadi ketika kursornya itu kita fokuskan ke formnya, maka background colornya itu akan berubah menjadi warna kuning ya teman-teman. Coba kita lihat, kita refresh, kita fokuskan. Nah, sekarang ketika kita fokuskan kursornya ke form tersebut, yaitu background colornya akan berubah menjadi warna kuning ya. Nah, sekarang kita coba ubah untuk bordernya ini ya teman-teman. Nah, secara default kan dia ada outline ya atau border. Tapi sebelumnya kita hilangkan dulu ya defaultnya. Kita ketikkan saja outline, kemudian none ya, dan kita tambahkan border. Misalkan bordernya itu 2 pixel solid, apa misalkan warnanya itu merah ya. Kita save dan kita lihat hasilnya. Kita refresh, perhatikan ya. Nah, sekarang ketika kita fokuskan kursornya ke form, maka dia akan ada background, dan untuk bordernya dia akan berubah menjadi warna merah ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.